Orang yang tidak tahu bersyukur, terima kasih, itu perilakunya itu jadi rakus. Sebagai sahabat, di tengah persahabatan, di tengah kerja, kita orang yang suka mengucapkan terima kasih. Mari kita belajar tahu berterima kasih. Ya, kenapa? Karena kasih Tuhan itu sudah begitu banyak pada kita. Tahu bersyukur pada Tuhan, kita wujudkan dengan perilaku juga yang tahu berterima kasih. Inilah orang yang bahagia. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Mari kita terus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu baik pada kita. Mari kita awali pagi ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Mari kita datang di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur banyak sekali pekerjaan Tuhan yang hebat yang sudah kami rasakan di masa lalu, di hari-hari ini, maupun kami yakin di masa mendatang pun. Terus kasih sayang Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Karena itu kami ingin terus mendalami soal bersyukur supaya kami makin menyatakan kebaikan Tuhan melalui sikap, perilaku, kata, dan perbuatan kami. Kami mau masyurkan, kami mau saksikan pekerjaan Tuhan yang hebat itu dalam hidup sehari-hari kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom sahabat Morning Grace, shalom juga Marisa dan Jen. Semangat terus. Nah, bicara tentang bersyukur itu saya ingat satu kata, tahu berterima kasih. Nah, tahu berterima kasih. Menurut Marisa Jen gimana? Banyak nggak orang yang tidak tahu berterima kasih? Nah, banyak nggak kira-kira yang seperti itu? Banyak ya. Kadang-kadang bisa juga kita heran, kenapa ya orang ini kok sulit ya bilang terima kasih, kan begitu kan? Ada anak yang sudah dicintai oleh orang tuanya luar biasa, orang tuanya sudah bekerja luar biasa, anak itu tidak menunjukkan perilaku tahu terima kasih. Menurut Jen dan Marisa, ciri orang yang tidak tahu berterima kasih apa? Salah satu cirinya, tidak tahu berterima kasih cirinya apa?
Ya, tidak mengucapkan terima kasih pada penolongnya. Yang lain? Gengsi. Ya, yang lain apa? Sikapnya sudah ditolong malah sombong, atau mungkin malah justru tidak menunjukkan sikap bersahabat. Ada yang bilang malah sudah dikasih hati malah minta lebih lagi ya, malah ngomel ya. Cuma sebegini loh, kok cuma ini, atau malah minta lagi. Nah, itu namanya tidak tahu berterima kasih. Pada Tuhan kita juga harus tahu berterima kasih. Kita nggak cuma bersyukur Bapa atas kasih setiamu, tahu berterima kasih dengan menunjukkan sikap hidup, perilaku, kata, perbuatan yang terbaik. Sesuai firman-Nya itu tahu berterima kasih pada Tuhan. Tuhan ya senang kita memuliakan Dia, memuji Dia, berdoa. Tapi Tuhan juga ingin terima kasih kita dalam wujud perilaku yang nyata. Nah, saya terkesan beberapa hari lalu gini ceritanya, Marisa dan Jen, saya nonton film atau di TV ini tentang seekor harimau yang tahu berterima kasih. Menarik ya. Jadi ceritanya persahabatan harimau dengan manusia pemburu yang sudah tua, yang usianya sekitar 50 tahunan. Saya sebut judul filmnya The Tiger. Ini film Korea yang menurut saya ya menunjukkan persahabatan antara seorang pemburu tua dan harimau. Dua-duanya ini memang maaf nih bukan namanya harimau kan ya tidak ramah ya kan. Harimau kan ya ganas ya dan sebagainya. Ini harimau liar betul. Tapi walaupun dia liar, dia tahu terima kasih. Nah, jadi singkatnya, nanti kalau tertarik nonton filmnya sendiri ya. Ya. Tapi menarik begini. Dalam film itu ditunjukkan dengan kontras. Mungkin oleh sutradaranya atau oleh penulis film itu. Bahwa manusia di dalam film itu manusia-manusia yang ganas. Yang tidak tahu terima kasih. Yang jahat. Yang justru perilakunya lebih ganas dari harimau. Wah, dalam film itu digambarkan ada perburuan kulit harimau. Wah, terutama ada seorang perwira militer yang di dalam film itu yang istilahnya dia bukan cuma penjajah dari itu kan film Korea, ini ceritanya Korea di sekitar tahun 1925. Digambarkan di daerah Gunung Jirizan, ya. Gunung Jirizan itu daerah Korea itu sedang didatangi oleh pasukan Jepang. Dan perwira Jepang ini pemimpinnya itu suka ngumpulin kulit harimau. Wah, sebagai hobi itu. Wah, bayangin. Jadi berapa itu harimau jadi korban dan dia sekerahkan tentaranya, pasukannya. Jadi menggunakan senjata untuk perang itu. Senjata-senjata canggih termasuk bom dan sebagainya. Hanya untuk membunuh harimau. Jadi padahal harimau itu digambarkan di gunung itu tinggal satu. Tinggal satu artinya satu dan nanti dua anaknya digambarkan sudah mati ya. Tinggal satu yang disebut sebagai tuan gunung atau harimau satu-satunya, tinggal satu. Itu dikejar-kejar dengan menggunakan segala cara, pakai bom, pakai senjata, betul-betul kejam jawabannya gitu. Harimaunya udah lari sampai meninggalkan gunung, pindah ke gunung yang lain masih dikejar terus. Intinya pokoknya menunjukkan manusia itu tidak tahu berterima kasih pada alam. Alam ini kan ya jangan dirusak. Ya apa sih mengumpulkan sekian banyak kulit harimau? Ya sudahlah kalau dia muka sumbunya satu ya bersyukur. Alam kan perlu dilindungi. Binatang kan juga perlu. Wah di situ nggak peduli binatang, pohon juga dihancurin, alam dihancurin. Pokoknya demi keinginan. Nah itulah. Orang yang tidak tahu bersyukur, terima kasih, itu perilakunya itu jadi rakus. Nah, singkatnya agak berbanding terbalik dengan seorang pemburu tua. Yang di dalam film itu dia sebenarnya mau menembak seekor harimau yang masih kecil. Ketika induknya udah mati itu. Tapi dia penuh belas kasihan. Lalu dia ambil 2 ekor harimau yang masih kecil itu, dia ungsikan ke tempat yang aman di sebuah gua. Tiap hari dia kirimi dengan makanan, ya kirim makanan. Harimau kecil itu rupanya mengerti dia dicintai oleh pemburu tua, walaupun tidak tinggal di rumahnya tapi tetap di hutan. Nah, singkatnya berjalan waktu sekian tahun, anak dari pemburu tua itu akhirnya
ikut dalam perburuan harimau. Wah, di periode yang berikutnya anaknya namanya Seok. Ya. Seok itu bersama prajurit-prajurit menyerbu dengan cara yang tidak proper. Ya, manusia kan gitu. Ngejar harimau aja, wah, dengan cara yang ganas. Bapaknya sudah nggak mau. Jangan memburu harimau, jangan. Jadi bapaknya menggambarkan kecintaan manusia pada alam, lingkungan, binatang. Sebaliknya yang lainnya menggambarkan manusia itu ganas. Lebih ganas dari harimaunya. Ya. Wah, nah harimaunya karena terdesak marah. Wah, perang ya, tempur harimau dengan pasukan dan macam-macam. Harimaunya luka parah tapi yang korban banyak. Nah, termasuk anak dari pemburu tadi yang namanya Chun Manduk. Ya, Chun Manduk itu punya anak namanya Seok. Seok itu terluka. Dan ketika terluka, lalu Seok ini, anaknya ini diambil oleh serigala-serigala. Karena di situ banyak serigala, yang mati, yang luka digigit serigala. Wah, sama serigalanya Seok ini sudah diseret, dibawa ke sarang serigala. Siapa yang menolong coba? Wong sudah temannya ndak ada, habis. Kondisi luka parah. Yang menolong harimau tadi. Iya, harimau ditolong bapaknya, Seok tadi. Intinya suatu di tengah malam yang penuh kebingungan karena anaknya nggak di tempat. Cumanduk itu sedang sedih. Tahu-tahu harimau datang membawa anaknya. Dikembalikan. Walaupun waktu itu sudah kondisi meninggal. Dan kan lalu dia, adegannya dramatis sekali, lalu sang harimau pergi. Harimau mengatakan, kamu dulu menolong saya, sekarang saya kembalikan anakmu. Padahal anaknya kan sudah di sarang serigala. Di tempat yang tidak diketahui manusia. Dibawa kembali. Dia merawat anaknya, lalu si Cumanduk ini mendatangi sahabatnya tadi. Singkatnya, mereka lalu mati berdua. Mati berdua. Dua-duanya korban anaknya. Nanti serigala harimau tadi digambarkan juga dua anaknya masih kecil juga mati. Jadi dua orang yang terluka karena dua anaknya mati, korban keganasan manusia lah, kira-kira begitu. Yang mau saya katakan bukan soal filmnya, ya. Tapi harimau saja tahu berterima kasih. Padahal kan ganasnya bukan main, tahu melakukan sesuatu yang mestinya tidak perlu tidak dilakukan, ya tidak dilakukan, yang perlu dilakukan. Ungkapan terima kasih yang paling mendalam melalui perilaku. Nah, manusia tidak semua seperti Cumanduk tadi yang tahu berterima kasih. Tapi banyak manusia bersikap dengan arogan, sombong. Kalau melakukan segala sesuatu semau gue, sudah diberi orang masih menuntut. Coba kalau kita dikasih berkat sama Tuhan, mestinya kan terima kasih Tuhan. Lalu sikapnya mestinya berubah kan, dicintai Tuhan. Tapi kadang-kadang kita malah menuntut Tuhan dan seterusnya. Nah, manusia seringkali bersikap tidak proper. Tidak wajar. Ungkapan terima kasih kan harusnya melakukan sesuatu dengan baik dan tidak berlaku yang tidak wajar. Kita harusnya berterima kasih dong dengan orang tua ya. Orang yang merawat kita. Tapi kadang-kadang kita malah, orang tua kok memberi handphone cuma kayak begini. Loh, orang tua kok cuma begini. Orang tua miskin aja kok diterima kasihin. Gimana dia untuk bisa merawat kita? Berjuangnya kan luar biasa. Nah, kadang-kadang kita tuh tidak bisa memahami penderitaan orang lain, pengorbanan orang, cinta orang. Kita taunya menuntut saja, tidak tahu berterima kasih. Nah, orang yang tidak tahu berterima kasih, wataknya kayak apa ya? Kayak dalam film tadi. Orang-orang yang ganas, mementingkan diri sendiri, tidak ada kata puas, selalu maunya membinasakan, nggak pedulian alam, nggak pedulian binatang, nggak peduli orang lain. Nyawa orang lain dia nggak peduli, yang penting ambisi saya. Padahal korbannya sudah banyak, yang penting saya. Maka di dunia ini kan ada perang, ada fitnah, ada pertengkaran, ada banyak bencana karena perilaku manusia yang tidak berterima kasih. Nah, film tadi mengajak kita berterima kasih paling tidak kepada alam, pada lingkungan, pada dunia. Semua bersahabat kok. Apalagi pada Tuhan, pada pasangan kita, pada suami kita, istri kita. Ya, pertanyaan saya, apakah kita yang sudah menikah juga suka berterima kasih pada pasangan kita? Terima kasih ya sayang, kamu sudah menjadi pasangan saya, kamu selalu merawat saya, peduli. Atau jangan-jangan kita cuma menuntut saja, pasangan yang ngomel terus tiap hari. Sebagai anak, apakah kita suka berterima kasih pada orang tua? Sebagai sahabat,
tengah persahabatan, di tengah kerja. Kita orang yang suka mengucapkan terima kasih. Mari kita belajar tahu berterima kasih. Ya, kenapa? Karena kasih Tuhan itu sudah begitu banyak pada kita. Tahu bersyukur pada Tuhan, kita wujudkan dengan perilaku juga yang tahu berterima kasih. Inilah orang yang bahagia. Orang yang tahu merasa cukup, orang yang tahu bersikap yang wajar, orang yang tahu menyatakan terima kasih dengan ekspresi senyum, gembira. Bukan orang yang selalu murung, orang yang selalu menuntut, selalu merasa tidak puas, tidak pernah rasa cukup. Orang demikian mengerikan. Lebih mengerikan dari harimau tadi. Ya, harimau saja bisa mengalah, tahu menyingkir, tahu berterima kasih. Ayo kita belajar lebih baik. Banyak binatang di dunia ini menjadi contoh yang baik buat manusia. Nah, mari kita juga menjadi manusia yang lebih baik dari binatang. Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Dengan akal budi, dengan hati dan cinta. Apalagi Tuhan Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Mari, hari ini kita wujudkan cinta kita dengan menjadi manusia yang tahu berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami ingin belajar berterima kasih. Terutama kepada Tuhan yang mengasihi kami. Dan pada orang-orang sekeliling kami, terlebih pada orang-orang yang kami cintai. Terutama pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman kerja kami. Kami ingin berterima kasih melalui sikap, kata, perbuatan yang tepat, yang sebaik-baiknya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kami ingin bahagia. Kami ingin menyatakan kasih Allah itu melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik pada kami. Tolonglah kami, supaya kami bisa mewujudkan rasa syukur kami dalam sikap, kata, perbuatan, dan perilaku yang semestinya. Amin. Tuhan.